Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Kali ini mungkin hanya sekedar sharing aja ya, akibat kenaikan BBM minggu lalu dan dimana nggak semua kendaraan bisa menikmati BBM subsidi. Ya iyalah, masa mobil kalian mobil mahal, masa masih ngantri di BBM subsidi, kan malu. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM solar, Pertamax dan Pertalite resmi naik pada hari Sabtu 3 September 2022. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Nah, rincian yang dihasilkan atas kenaikan harga BBM yaitu Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, harga solar subsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, harga Pertamax dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Padahal sebelumnya Pertamax itu udah naik dari 10.000 ke 12.500 dan sekarang naik lagi ke 14.500. Nah, penyebab dari kenaikan harga BBM ini terjadi disebabkan dari 3 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu naiknya harga rata-rata ICP atau minyak mentah di Indonesia masih tergolong tinggi. Yang kedua yaitu membengkaknya subsidi hingga tercapai 502 triliun. Dari kejadian ini, akhirnya pemerintah membuat keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Juga penyebab lainnya yang membuat harga BBM naik yaitu naiknya minyak di dunia berada di batas 104,9 US dollar per barel. Nah, di samping itu nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran 14.750 membuat harga BBM bersubsidi antara harga ekonomis dengan harga jual eceran semakin melebar. Itulah beberapa faktor penyebab kenaikan BBM. Nah, lalu apa hubungannya dengan IQS? Nah, jadi dalam dunia konstruksi ya, kenaikan BBM adalah salah satu faktor dari naiknya bahan baku bahan bangunan seperti semen, pasir, besi, dan lainnya. Yang tidak hanya bahan bangunan, namun di sisi upah pekerja bangunan pun ini akan berimbas di mana biaya transportasi, mobilisasi, dan demobilisasi pasti akan meningkat juga. Namun, akankah pengusaha konstruksi akan menaikkan upah pekerja mereka? Sebagian mungkin iya, mungkin walau hanya beberapa persen yang nggak sampai 10%, dan sebagian lagi tidak dengan alasan nilai kontrak tidak ada tambahan akibat kenaikan BBM. Kalau saya sendiri sebagai pekerja konstruksi akan mengajukan kenaikan upah tentunya. Entah itu nanti disetujui atau tidak, yang penting diajukan dulu. Dan itu tergantung juga perusahaan tempat kalian bekerja. Apakah perusahaan kalian akan menerima kenaikan upah yang kalian ajukan, atau hanya kalian menunggu untuk dinaikkan sambil cari-cari lowongan, kalau ada yang cocok gajinya kalian langsung pindah ya. Ini kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing.
Bertahan, menunggu momen, atau cari kerja tempat baru? Kalau saya akan langsung ajukan kenaikan gaji. Dengan data yang real, jelas, dan masih anget, pastinya bisa dipertimbangkan. Jika memang tidak disetujui, ya kepaksa intip-intip lowongan di perusahaan sebelah. Siapa tahu ada yang cocok. Dan kalau kita kembali ngomongin bahan bangunan, umumnya yang saya perhatikan, kebanyakan toko bangunan menaikkan harga bahan bangunan sebelum harga BBM diumumkan naik secara resmi. Entah kenapa mereka seperti itu, atau hanya kebetulan saja, atau bagaimana. Maunya naik duluan, dan pada akhirnya ketika BBM sudah resmi naik, konsumen jadi mikir, kemarin aja BBM belum naik, harga bahan bangunan udah naik, bagaimana dengan sekarang? Akhirnya kebanyakan para konsumen hold dulu rencana proyek mereka, kecuali yang sudah ongoing ya, mau nggak mau kan harus diselesaikan. Nah, ini yang sering saya lihat pada toko bangunan dan pada konsumen selama sebelum kenaikan BBM dan sesudah kenaikan harga BBM. Dan kembali lagi kita ngomongin upah kuli bangunan ya, apakah ikut naik juga? Terus gimana cara ngomongnya ke mandor kalian? Sebenarnya sih ini cukup simple saja. Kalau kalian pekerja harian atau daily worker yang biasa dibayar harian yang akan dibayarkan setiap akhir pekan atau setiap minggu, kalian hanya perlu bicara dengan mandor kalian, sebut saja BBM naik bos, ikut naik dong upah harian. Nah, upah juga ikut naik, bilang seperti itu. Kalau kalian tukang yang profesional di bidang kalian, mandor kalian pasti akan mempertimbangkan kenaikan upah harian kalian. Tapi kebanyakan juga sih mandornya hanya PHP. Yang jelas harus dibayar saja, pasti bahwa waktunya mandornya kabur. Mungkin yang pernah ditipu mandor semacam itu bisa komen di kolom komentar. Dan segini dulu sharing kita kali ini perihal kenaikan BBM. Jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton. Saya Anwar Halid, sampai jumpa di video lainnya. Salam QS.